Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya dalam sapaan harian Gereja Kristen Jawa Manahan. Pada hari ini, kita akan mengambil satu ayat yang diambil dari kitab Matius pasal 6 ayat 1. Yang demikian bunyi ayatnya. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang, supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang ada di surga. Bapak, Ibu, dan Saudara, hari ini adalah hari yang cukup luar biasa. Bagaimana tidak? Di hari Rabu, tanggal 14 Februari tahun 2024 ini, ada 3 hal yang kita rayakan. Yang pertama, Valentine Day, atau yang biasa dikenal dengan Hari Kasih Sayang. Yang kedua, di hari ini juga, kita segenap rakyat Indonesia menjalani pesta demokrasi untuk memilih calon pemimpin bangsa ini. Dan yang ketiga, bagi kita khususnya umat Nasrani, hari ini adalah Rabu Abu, yang merupakan awal dari masa Prapaskah. Adalah sebuah kebetulan ketika 3 peristiwa yang cukup istimewa ini berlangsung di hari yang sama. Dan jika kita kaitkan dengan tema yang diusung saat ini, kita bisa belajar beberapa hal. Bacaan leksionari kita hari ini, Matius 6 ayat 1-6, berisi tentang ajaran bagaimana kita melakukan kewajiban agama yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, hal yang kontradiktif dengan bacaan kita hari ini sangat mungkin terjadi. Orang-orang, terutama generasi muda, banyak memanfaatkan momen ini sebagai ajang flexing kasih sayang. Memberikan hadiah mahal, makan malam di resto mewah, atau sekedar ngumpul atau nongkrong bareng sahabat dekat. Bisa dipastikan, media sosial akan ramai berisi para pasangan yang flexing atau pamer hal tersebut. Tentang pesta demokrasi, jelas para calon pemimpin bangsa ini telah melakukan pamer kegiatan yang sifatnya adalah propaganda supaya dirinya terpilih. Untuk hal ini tentunya bukan lagi menjadi rahasia, bukan? Nah, hal yang terpenting saat ini adalah mengenai yang ketiga, tentang perayaan Rabu Abu. Jika kemudian kita melakukan kegiatan, layaknya saudara kita yang beragama Katolik, misalnya berpuasa, berpantang, dan sebagainya, maka marilah kita coba memanifestasikan bacaan kita pada hari ini. Matius 6 ayat 1-6 dan ayat 16-21. Firman tersebut mengajarkan kita bagaimana melakukan ibadah yang benar di hadapan Tuhan. Bukan tentang bagaimana kita seolah-olah khusyuk menjalankannya. Namun apakah kita benar-benar menjalankannya dari hati untuk Tuhan, sebagai cara kita untuk merendahkan hati di hadapan Tuhan, sebagai bentuk pertobatan utuh atas segala dosa kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, sikap hidup yang benar yang kita jalankan dengan segenap hati terkadang tidak perlu banyak orang yang tahu. Justru ketika tidak seorang pun yang tahu dan hanya Tuhan sendiri dan orang-orang terdekat kita yang tahu, maka itulah yang Dia kehendaki. Karena yang kita lakukan sejatinya sudah Dia lakukan lebih dulu, bukan?
Dan yang kita lakukan tidak akan melebihi dari apa yang pernah Dia lakukan. Bukankah hamba tidak akan melampaui tuannya? Jadi apa gunanya kita memamerkan hal-hal yang sifatnya duniawi atau ragawi yang akan hilang saat kita kembali padanya kelak? Maka ketika kita sudah siap untuk menjalankan kegiatan Prapaskah yang dimulai hari ini, baiklah kita memulai dari diri kita terlebih dahulu. Bukan hanya sebagai syariat yang sebaiknya dilakukan karena kita bagian dari suatu perhimpunan, atau supaya kita dianggap sebagai jemaat yang khusyuk menjalankan ibadah, namun justru sebagai ibadah kita yang sejati, sebagai ucap syukur dan pengakuan akan kelemahan kita sebagai manusia yang berdosa. Kiranya kasih Tuhan memampukan kita menjalani masa ini dengan benar. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan. Jika hari ini kami masih Tuhan perbolehkan untuk menjalani berbagai aktivitas dan kegiatan yang cukup menyita pemikiran dan cukup membuat kami harus memilih mana yang benar. Kami mohon Tuhan sendiri yang menuntun kami. Biarkan Roh Kudus-Mu bekerja atas kami dan izinkan kami memilih apa yang harus kami lakukan dengan benar. Tuhan, inilah kami dengan segala kelemahan kami. Kami hanya mampu mohon ampun atas dosa dan kesalahan kami. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.